Teman, perkenalkan nama saya Ramadan Huda Firdaus dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Saya di sini ingin menyebutkan sebuah hadis hafalan sehari-hari yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ngan anasin nganian Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qala salasun man kuna fihi wajada bihi innaka kalawit hal iman. Man qaulahu wa rasulahu akabagillahi mimma siwa huwa wa an yukiwal mar'ala yukbiluhu ilaihi wa an yakraha an yahuda fil kufri bada'an qadahulahu minhu karena yakruhu an yukar farfin. Yang artinya, dari Anas bin Malik, Nabi Allah SAW bersabda, 3 hal yang jika ada pada diri seseorang akan meraih manisnya iman, Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain keduanya, dan ia mencintai seorang tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Ia membenci untuk kembali kepada kafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam api. Hadis yang kedua yang perlu kita ketahui adalah ngan Nabi Hurairah ana ya Rasulullah alaihi wasallam qala iyatul munafiqi salasun izza kazada kazaba wa izza bal ada kahirafa fa izza tuminan kona. Yang artinya, sahabat Abu Hurairah, Nabi Allah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta. Yang kedua, jika berjanji maka tidak akan menepati. Yang ketiga, jika diberi amanah dia berkhianat. Munafik sulit salat subuh dan asar, seperti itu. Ngan muharidu bisu bata ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ngazaba ajarika qora qalakum qali ummim wa adadal banan wan ngadin wadi wa qorihal lahu salasan kila bakola wak sorry suartil kodari mali artinya. Yang artinya adalah dari Mughalib bin Zubair dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kalian mendurhakai seorang ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tidak suka memberi dan suka meminta-minta, dan membenci atasmu 3 perkara. Yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Yang kedua, banyak dipertanya dan menyia-nyiakan harta, seperti itu. Yang ketiga, mengatakan sesuatu yang tidak jelas apa asal usulnya. Hadis yang keempat yaitu ngan Nabi malikal ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabak khudu wala taksaru wala takbaru wa kunu ibadahi ikwan wala yakuli ilmu muslimin an yahjura akhafu fakho salasin. Artinya, dari Anas ibnu Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu membenci, janganlah kamu saling iri hati, dan janganlah kamu saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Kelima, ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la yukalihu hula yaumal qiyamati wala yukzubun qala Abu Murkhaitata wala yarjulum ilaihi walahum ngazubun alim jaihan jain wa malikal khazabu wa qumridun muksabin. Yang artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebut dan tidak melihat kepada mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang tua berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang-orang miskin yang sombong. Seperti itulah
hadis yang tidak perlu kita contoh dan perlu kita hindari. Hadis yang keenam, ngan Abi Hurairah ngania Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fitratun qasamun wa qamsum minan fitrati kata wal taqhidul wa taqimul adhafari wa naqfil ibti wa qasu sariba. Dari Abu Hurairah dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fitrah itu ada 5. Ada 5 fitrah, yaitu kaitan, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, dan mencukur bulu kemaluan. Hadis yang ke-7 adalah ngan Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man hatta nasibi kuda subkai qala amuka tasamuka amuka asuma amuka tusma abuka suma atmaka, yang artinya, dari Abu Hurairah seorang lelaki seraya berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktianku? Beliau menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, kemudian bapakmu, kemudian orang yang terdekat denganmu, dan seterusnya. Seperti itulah. Hadis yang ke-8, ngan Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasumun tajbun ilmu silimin ngala aktihi rodus salamim watak smihutul atisi wa jibatuha wati wa yajburu marti watibaul janazi, yang artinya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh yang bukan halalnya. Zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindaklanjutkan atau ditolak oleh kemauan. Seperti itu. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yang berisi ngani abuna kola kultu ya Rasulullah ayul islami fathul kola man salimal muslimuna min lisani wa yadihi, yang artinya, dari Abu Musa, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapa yang paling utama dan berislam? Beliau menjawab, orang yang mana kaum muslim selamat dari cacaran lisannya dan gangguan tangannya. Ada yang lebih lengkap. Seperti itu. Makasih. Sama. Kita berjumpa ke hadis yang terakhir, yang ke-10, yaitu hadis yang berisi man bihi mas'ura dikallahu anhu an rajulan salasa biya sallallahu alaihi wasallam ayul mal abdahul qala salatu liwathi wa bir wal hadi wa tusma jihadikal fi sabilillah, yang berarti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seseorang laki-laki pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian hadis-10 hadis yang bisa kalian teladani di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Dadah.